Banyak banget yang minta rekomendasi cushion affordable. Jadi aku mau kasih tahu satu cushion yang menurutku gila banget. Karena lihat deh, ini makeupku setelah 8 jaman with no touch ups. Bagian mata dan blushnya udah luntur, tapi complexionnya masih flawless parah. Terus lihat, coverage itu bagus banget, tapi pas dipakai anehnya nggak berat sama sekali. Ini before and after, kulitnya kayak langsung ke blur gitu loh, tapi nggak dempul. Aneh ya. Dan di blendnya tuh effortless. Hasilnya kayak kulit, tapi kulit yang perfect gitu. Yang lebih gilanya lagi, ini walaupun dipakai panas-panasan keringetan seharian, nggak gerak. Definisi long lasting, transfer proof, and waterproof. Kalau lihat hasilnya yang segila ini sih nggak akan nyangka harganya cuma 80 ribuan. Bahkan bisa sih dibandingin sama my high-end foundations. Menurutku kalian nggak bakal bisa nemu lagi cushion 80 ribuan yang sebagus ini. Aduh, harus coba deh. Moisturizer viral yang emang bagus banget cuma 50 ribuan. Skin concern aku itu memang kering dan kusam. Jadi sekalian aku mau spill moisturizer andalanku, Azarin Intense Luminous Barrier Moisturizer. Teksturnya watery, lightweight, dan cepat meresap di kulit. Ini bagus banget untuk melembabkan, mencerahkan, dan meredakan kemerahan. Baru aku pakai 1 minggu aja udah kelihatan kemerahan di wajah aku berkurang. Kelihatan kan wajahku jauh lebih plumpy dan lembab. Buruan check out biar skin barrier kalian bagus dan gak kusam. Yang kiri udah 3 jaman, kanan first watch. Gimana menurut kalian? Guys, ada cushion lokal pendatang baru yang katanya tuh dia ngeklaim minim oksidasi dan bisa menahan minyak seharian. Salfok, ini packagingnya cantik banget sih. Akhirnya SK ngeluarin matte cushion. Yes, kalian gak salah denger, ini tuh matte cushion dari SK. Dan katanya tuh klaimnya bagus banget untuk kalian yang oily skin. Sumpah udah gak sabar banget buat cobain. BTW ini tuh puffnya juga udah thin. Oke, sebelum aku apply ke wajah, aku pengen swatch dulu ke tangan aku supaya kita bisa lihat perbandingannya kalau udah 3 jam kemudian apakah dia oksidasi atau enggak. Oke, ini untuk first apply-nya. Lanjut kita try on. Oke. Jujur dia nggak berat sih di kulit. Wow, aku tuh ngerasa pori-pori aku tuh ke blur. Ini bener-bener ringan banget sih di kulit aku. Juga ada dark spot. Menurut aku ini coveragenya oke banget sih, bener-bener kayak full coverage. Shock kecil. Jujur cakep banget finishnya di kulit aku, bener-bener auto smooth dan flawless banget. Yang paling aku suka, si cushion ini tuh udah self setting, jadi gak perlu lagi di set pakai powder. Bener-bener dia tuh gak bakal geser atau ngangkat guys. Oke, this is the final look. Jujur aku suka banget sama hasil makeup aku hari ini. Bener-bener cakep banget finishnya. Dan ini tuh tanpa di set pakai powder. Oke, tadi first apply itu jam 7-an dan sekarang udah jam 10. Gimana? Menurut aku ini minim banget sih oksidasinya. Oke, karena ini udah 3 jaman juga. Sekarang aku pengen hapus makeup aku di sebelahnya dulu. Aku juga pengen tes oksidasinya. Oke, one tap aja. Jujur menurut aku ini kayak gak ada oksidasinya. Warnanya tetap sama, gak menggelap. Di luar dari blush on, ini bener-bener kayak hampir gak ada oksidasinya malah. Jadi klaim cushion ini yang katanya minim oksidasi dan oil control ini terbukti sih. Ay, rapi bener. Tinggal makeupan ulang gua. Iya, di blend dulu, di blend. Cushion baru, cushion mantep. Ini udah gua pakein, ini yang belum gua pakein. Lihat perbedaannya, jauh. Dalangnya, cushion barunya something. Gua pakai shade C03 Eclair. Packagingnya jauh lebih slim, jadi dia nggak makan tempat di makeup pouch lo. Mantep banget. Mana pori-pori gua anjir. Ini tuh bukan reformula ya guys, emang cushion terbaru mereka dengan formula yang baru yang bisa ngeblur tapi tetap enteng. Ini bukan dewy finish ya, ini lebih ke velvet sih menurut gue. Jadi tetap ada glowy-glowinya walaupun gak too much. Gue udah pakai baju bagus, gue mau event, tapi nggak apa-apa untuk membuktikan kalau emang dia bener waterproof. Apapun gue lakukan demi lo something. Gue udah tunggu sampai dia ngeset. Ini kalau misalnya makeupnya ternyata nggak se-waterproof itu, gue harus ngulang makeup gue, ngerti kan? Biasanya tuh kayak ada jejak air dia gitu. Paham kan maksud gue? Ini nggak ada coy. Tuh lihat. Ay, rapih bener. Nggak perlu makeupan ulang gue. Nih gue tap-tap dulu. Kira-kira dia bakal geser nggak? Dikit banget coy. Lihat nggak sih? Can we appreciate the makeup today? Se-flawless itu. Lo pakai cushion ini, lo bisa flawless seharian. Makanya kalau misalnya belum punya, belum beli, belum coba, lo ketinggalan zaman banget, Bes. Kayaknya brand itu semakin dilarang, semakin ditantang ya. Kemarin gue udah bilang, gue bukan parfum reviewer. Gue cuman seekor manusia yang pakai parfum buat sehari-hari supaya gue wangi. Udah gitu, titik, mentok. Malah si Eloy Koko ngirimin gue produk.
Lu aja deh yang review gimana? Kata dia mau tau gak apa? Terserah kakak mau ngomong apa aja. Ngomong apa ya gue? Kita sepakat ya, gue akan review apa yang gue cium. Misalnya bau kadal ya gue bilang bau kadal ya. Jadi gue gak kasih top notes apa kayak SPL ya apa. Nggak, gue gak tahu. Dari ketiga ini kalau lu tanya gue paling suka yang mana, gue paling suka yang pink. Karena gue tuh suka floral-floral gitu. Sebagai orang awam menurut gue dia ini wanginya wangi bunga tapi manis. Udah intinya gitu. Kayak parfum mahal gitu deh. Pokoknya yang pink ini dia floral manis ya. Dikunci ya. Yang kedua ini enak juga tapi menurut gue wanginya lebih maskulin, paham nggak? Kayak wangi cowok keren, nggak gitu mencolok tapi kenceng tapi maskulin. Udah intinya gitu deh ah. Yang terakhir yang warna biru menurut gue dia nih wanginya wangi sabun ya. Jadi kalau lu abis keluar mandi kan lu biasanya masih ada bau-bau sabunnya. Nah wanginya kayak gini. Terus dia nih body mist ya guys. Dia bukan EDP, ini adalah body mist. Tapi gue kemarin udah ngomong juga kan sama si Ele Koko, kalau body mist mah paling sejam 2 jam hilang kayak es kulin kan. Gue sih nggak bilang dia nih tahan berapa jamnya ya, karena gue kagak ngukur juga. Tapi menurut gue pas gue pergi kerja gue semprotin dulu, gue pulang kerja masih kecium wanginya. Nggak, sampai sini paham nggak review gue? Kalau kurang memuaskan ya lo cari orang lain yang review ini deh gitu ya. Siapapun tolong info ini bisa dibeli di mana karena di e-commerce sold out dan aku udah nggak tahu lagi mau beli di mana. Soalnya ini punya aku udah mau habis. Aku tuh lagi rajin-rajinnya pakai sirup ini karena di umur aku sekarang aku aware banget sama wrinkles di muka aku. Tapi pas mau beli lagi udah habis, udah nggak ada. Hands down to the best lip oil out there. Tadinya tuh bibir aku kering kayak gini dan jadi moist banget. Sekarang aku ngerti kenapa lip oil Clarins tuh jadi favorit semua orang. Super hydrating tapi nggak berat. Dan yang bikin aku suka banget adalah aplikatornya besar jadi pas waktu diaplikasi. Wangi sakura flowernya juga enak. By the way, untuk warna, packaging dan wangi ini khusus cuman ada di Sakura Fairy Collection. Dan ada lip oil balm. Warnanya tuh kalem, MLBB banget, glides like butter. Next, aku kira ini tuh perfume, tapi ternyata setting spray dan wangi banget. Dan ada hand and nail treatment cream. Formulanya indah banget. Ingat ya guys, ini semua limited edition. Kayaknya aku nemu loose powder terbagus yang pernah aku coba. Happy banget karena aku pengen nyobain loose powder dari Artisan Pro. Di sini aku ada 3 shades dan aku langsung pengen nyobain semuanya. BTW yang aku suka banget karena packagingnya itu menurut aku beda dari yang lain dan cantik banget. Pertama ada shades Diamond, terus ada shades Chandelier, dan yang terakhir itu Nectarine. Nah ini untuk yang bingung pilih shades yang mana, kalau di aku kayak cocoknya yang Nectarine. Dan lihat sendiri setelah aku zoom in, dia tuh ada glitter-glitternya gitu. Dan aku bakal coba apply di satu sisi. Dia itu multifungsi, bisa buat setting, finishing, bahkan jadi highlighter juga kalau dipakai di area tertentu. Setelah aku pakai ini kanan afternya dan kiri itu beforenya, kulit aku jauh kelihatan lebih smooth, pori-pori aku langsung tersamarkan, dan yang paling penting tetap nyaman dipakai seharian walau cuaca lagi panas. Finishnya itu glow tapi nggak lebay. Untuk yang sebelah kiri aku mau coba apply pakai puffnya, dan ini dia finishnya, cantik banget. Hasilnya tuh kayak bener-bener halus, terus ada soft glownya juga. Definitely worth to try. Ini blurring effect-nya gokil banget sih. Lo lihat ini before, ini afternya. Ini adalah kunci kalau lo mau makeup lo tuh seger kayak abis mandi. Jadi menurut gue kuncinya itu adalah di complexionnya. Dan gue pilih yang dari Wardah Color Fit. Ini dua-duanya adalah cushion favorit gue. Ini gue kasih tau perbedaannya singkat aja ya. Dua-duanya tuh gue pakai shade yang sama, 32N Neutral Beige. Kalau yang Cloud Cushion dia tuh finishnya lebih ke soft matte kayak gini. Sedangkan yang Perfect Glow tuh finishnya lebih ke smooth glow finish gitu. Jadi dia lebih basah sedikit. But still menurut gue yang Perfect Glow ini juga masih bisa dipakai di kulit yang oily kayak gue. Dan menurut gue buat yang Perfect Glow itu lebih ke medium to high coverage. Sedangkan yang Cloud Cushion ini lebih ke high coverage. Tapi hari ini gue mau pakai yang Cloud Cushion aja karena kulit gue tuh sebenarnya oily dan gue butuh yang agak matte gitu. Kenapa gue cinta banget sama dia? Karena dia tuh adalah tipe cushion yang langsung nyatu gitu loh ke kulit. Lo bisa lihat ini kayak aduh kulit gue jadi bagus banget sumpah ini padahal belum gue selesai blend. Ini ada bekas jerawat dan kemerahan, langsung aja kita tutup ya. Nice, langsung ketutup ya. Ini blurring effect-nya gokil banget sih. Lo lihat ini before, ini after. Ini menurut gue udah masuk ke high coverage cushion. Tapi tetap rasanya tuh nggak cakey gitu loh di kulit, tetap lightweight. Dan yang gue suka ini adalah salah satu cushion yang shade range-nya menurut gue banyak. Makanya ini shade-nya bisa cocok banget nih sama leher gue. Ini dia finish akhirnya. Ini kayak habis mandi padahal belum gue tambahin makeup apapun. Healthy matte, soft matte, whatever you wanna call it lah. Intinya ini looksnya bagus banget. Dia tuh emang bukan yang matte, makanya mungkin dinamainnya tuh Cloud Cushion. Dan dia tuh nggak emphasize pori-pori gue sama sekali. As always, ini cushion tidak pernah mengecewakan. Ini kalian bisa tambahin sedikit pakai blush dan set dikit pakai bedak, and you're good to go. So ya menurut gue lo harus banget punya kedua cushion ini. Coba lo cek di keranjang kuning gue, siapa tahu harganya lebih murah.
Ayo kita rating kelebihan dan kekurangan dari semua moisturizeran yang udah pernah aku cobain. First, ini ada dari moisturizernya The Original yang Hyaluronic Moisturizer. Menurut aku ini moisturizer terpaling better dari semua moisturizer Original yang ada, karena kayak nggak neko-neko gitu. Yang paling aku suka juga dia tuh ngelembapin kulit aku banget. Segi teksturnya dia tuh gel watery. Menurut aku ini enak banget dijadiin skin prep karena bikin makeup tuh jadi nempel banget tuh. Enak banget, ini teksturnya tuh ringan. Next, moisturizernya dari Glowbee. Ini menurut aku moisturizer yang bagus banget. Harganya itu affordable ya, murah banget, cocok banget buat anak sekolahan. Teksturnya tuh gel watery juga, ringan banget, enak dipakai daily. Ini tuh dipakai berasa banget lembapin kulit aku, dan juga dia bisa mencerahkan kulit aku yang kusam. Next, ada dari moisturizer Glow Shopee. Ini tuh Watermelon Brightening Gel Moisturizer. Pasti kalian semua udah tahu sama moisturizer ini ya. Dia tuh enak banget dipakai buat daily, bener-bener melembabkan pore, terus juga dia mencerahkan. Tekstur tuh kayak gini tuh, dia kalau udah diaplikasiin dia beneran ngelembapin banget. Cuman yang paling aku nggak suka kalau dipakainya itu too much, dia tuh agak sumuk gerah gitu. Next, ada moisturizer dari Glowish. Ini tuh yang Dreamy Moisturizer yang mereka. Aku suka banget sama dia karena menurut aku ini tuh moisturizer serbaguna ya, multifungsi gitu. Bisa buat jerawat, bisa buat bekas jerawat tuh. Tapi aku nggak sukanya tuh dari segi packaging, karena ngeluarin produknya tuh kalau pencet sekali banyak gitu loh keluarnya, dan jadi tumpah-tumpah gitu. Itu sih yang paling aku kurang sukanya. Tapi untuk moisturizernya sendiri dia tuh bagus banget ngelembapin kulit aku. Terus juga dia bisa bikin kulit aku yang iritasi tuh jadi calming banget. Dan juga dia bisa bikin jerawat aku yang lagi memerah ini tuh jadi juga cepat kempesnya dan gak ninggalin bekas jerawat. Next, ada dari G2G. Ini tuh Blueberry Moisturizer mereka. Menurut aku ini penolong kulit aku juga kalau lagi iritasi. Dia gak bikin kulit aku kenapa-kenapa, malahan bagus banget. Teksturnya tuh puding juga ya, cepet banget dia meresapnya, dan juga ngelembapin kulit aku pol. Pas aku pakai ini kalau kulit aku tuh lagi iritasi, dia cepet banget ngekalmin kulit aku yang lagi kemerahan. Dan juga dia itu bukan tipe moisturizer yang gerah grising. Next, ada moisturizer dari 4B. Please tolong banget yang punya kulit berjerawat, beruntusan wajib pakai ini karena dia cepat menghempaskan jerawat dan beruntusan kalian ya, kayak dalam berapa kali pakai aja. Teksturnya tuh sendiri gel kayak gini ya, enak banget dipakai daily, ringan, ngelembapin pol juga. Yang paling aku suka juga dia ini cepat banget membasmi kulit aku kalau misalnya lagi ada jerawat. Lanjut part 2. Sumpah panik banget, dikira selama ini aku pakai produk temulawak yang palsu. Jujur capek banget setiap aku nge-review produk The Face Day and Night Cream ini pasti ada aja yang komen negatif. Tapi FYI, sekarang tuh dia udah repackaging dan reformula. Katanya temulawak doang, mana nampol untuk mencerahkan. Nih, sekarang udah ada niacinamide sama alpha-arbutin sama salicylic acid buat kalian yang kulitnya acne prone. Ih, gak mau, pasti bau. Nih, sekarang night creamnya udah gak nyengat lagi. Teksturnya juga lebih lembut, lebih ringan dari yang lama. Terus apa? Susah di blend? Nih, ini tuh gampang banget di blendnya. Dan day creamnya juga bisa bikin glowing. Dia punya efek tone up nya gitu. Tuh in-one, bisa melembabkan dan bisa juga buat alas make up. Bisa mencerahkan kalau dipakainya rutin. Terus aman buat kulit yang berjerawat. Nih, tone up-nya cakep banget kan. Ini nggak gimmick ya. Dia juga udah uji lab dan semuanya aman. Pokoknya udah nggak perlu ragu lagi sama produknya The Face yang baru ini, day cream dan night creamnya. Tapi tetap belinya harus di PT Crescendo yang udah BPOM, uji lab dan aman.